Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan wujud kasih Allah pada umat-Nya melalui perayaan dan ibadah Jumat Agung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus kita mengarahkan segenap hati dan jiwa serta hidup kita untuk
mendengar, memandang, dan merasakan bagaimana perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus yang bersedia diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Ibadah ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ajaib benar
Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di ibadah dan perayaan Jumat Agung ini Tuhan, kami rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada Jumat Agung hari ini kita akan terima dari 1 Korintus 1 ayat 18-23. Tuhan Allah berfirman demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Jalan-jalan lihat bunga tulip. Naik kereta sambil cuci mata. Kasih dibuktikan lewat salib, cinta nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia memang membenci salib. Ketika mendengar berita salib, orang-orang dunia selalu tertawa, mencemooh, dan menganggapnya sebagai suatu kebodohan yang tidak masuk akal. Pikir mereka, mana mungkin di dunia ini ada orang yang rela mati dan mau mengorbankan nyawanya untuk menebus orang lain dengan cara yang begitu hina, yaitu tergantung di atas kayu salib. Alkitab mengatakan bahwa orang yang merespon berita salib disebut sebagai orang yang bijak. Sebaliknya, orang yang meremehkan dan menertawakan berita salib adalah orang bodoh
atau beban. Bagi mereka yang tidak diselamatkan dan akan binasa, berita salib adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, berita salib adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia berdosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus atau yang biasa kita sebut dengan Jumat Agung merupakan penggenapan akan rencana Allah akan karya penebusan atau karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma. Dengan demikian, pengertian salib bagi kita orang percaya bukan lagi sekedar menggambarkan kematian Yesus Kristus, tetapi salib juga melambangkan kebangkitan dan kemenangan Yesus mengalahkan kematian. Oleh karena itu, malah di Jumat Agung ini, kita tetap terus memandang salib Kristus setiap saat, sebab melalui salib itu, kita telah didamaikan dengan Allah dan dimenangkan dari dosa, maut yang mematikan. Dengan demikian, di ibadah Jumat Agung ini, masing-masing dari kita mampu mengerti, menghayati, memahami kebenaran tentang berita salib. Bahwa dunia menganggap salib sebagai satu kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, salib adalah anugerah dari Tuhan agar kita beroleh keselamatan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita masing-masing pribadi dalam ibadah Jumat Agung ini. Amin. Mari kita mengambil saat teduh dan bersama-sama berefleksi Jumat Agung melalui 7 perkataan salib. 7 perkataan salib. Ucapan pertama, pengampunan. Dari Injil Lukas 23 ayat 34. Tuhan Yesus memohonkan ampun bagi siapapun yang merencanakan kejahatan padanya kepada Allah Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhanku, Engkau sungguh penuh kasih dan keagungan. Engkau Raja yang berbelas kasihan. Ucapan kedua, keselamatan. Dari Injil Lukas 23 ayat 43. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib pun, Ia masih mempedulikan orang-orang yang terhilang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Janjimu pasti, keselamatan hanya ada dalam-Mu. Ucapan ketiga, kasih. Dari Injil Yohanes 19 ayat 26. Perkataan ini menunjukkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus dan kasih sayang kepada Sang Ibu. Ibu, inilah anakmu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan atas setiap keluarga. Kasih-Mu menyatukan ikatan kami. Ucapan keempat, penderitaan rohani. Dari Injil Matius 27 ayat 46. Perasaan yang sangat kuat, di satu sisi kehilangan pegangan, tetapi tetap harus dijalani dengan taat. Eli, Eli, lama sabatani.
Engkaulah Tuhan dan ketaatanmu memberi keteladanan bagiku. Ucapan kelima, penderitaan jasmani. Dari Injil Yohanes 19 ayat 28. Tuhan Yesus tahu kapan saatnya untuk merasakan dan menyampaikan kehendak-Nya. Aku haus. Berikanku kepekaan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Ucapan keenam, penyerahan. Dari Injil Lukas 23 ayat 46. Yesus Kristus tahu bahwa jiwanya ada di dalam tangan Allah yang baik. Dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ini menjadi satu pengharapan bagi setiap orang. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Terang telah bersinar dan kegelapan segera lenyap. Ucapan ketujuh, kemenangan. Dari Injil Yohanes 19 ayat 30. Perkataan terakhir ini adalah sebuah seruan kemenangan, bukan seruan keputusasaan. Yesus telah menyelesaikan tugas di dunia ini. Rencana Allah sudah digenapi. Penyelamatan manusia telah dilakukan. Sudah selesai. Kemenangan bagi setiap yang percaya kepadamu, Tuhan. Kita menaikkan doa syukur dan syafaat, sandarkan kita berdoa. Dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita oleh karena cinta kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau wujudkan, Kau nyatakan dalam pengorbanan di kayu salib untuk menanggung
mengangkat dosa kesalahan kami umat-Mu manusia ini. Bila hati kami meluap dengan ungkapan syukur dan meyakini sebagaimana firman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mampukan kami Tuhan masing-masing pribadi merefleksikan peristiwa agung, peristiwa Jumat yang luar biasa, di mana Tuhan disalibkan di bukit Golgota. Untuk itu Tuhan, bila kami umat-Mu mampu menghayati, mampu meyakini anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah doa syukur dan doa pribadi kami masing-masing. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, mampukan kami masing-masing pribadi melalui peristiwa Jumat Agung ini, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Percaya kami semakin kuat. Engkaulah Juru Selamat kami, pribadi lepas pribadi. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam mereka merayakan Jumat Agung, menemukan sukacita, menemukan berkat tersendiri, oleh karena besarnya kasih anugerah-Mu. Dan kami rindu lawatan-Mu terhadap bangsa dan negara kami, mampukan kami keluar dari krisis persoalan yang ada saat ini, dan mampukan kami menatap masa depan yang penuh harapan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan menolong bangsa dan negara kami keluar dari wabah corona, dari persoalan-persoalan yang menghimpit bangsa dan negara kami, dan kami temukan Engkau bertahta, Engkau berdaulat penuh atas kehidupan bangsa dan negara kami. Ilah Bapa, doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dari kitab 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 183.
terderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang besar, bagai pelot yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Kita nyanyikan bait yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari saya antarkan. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami aturkan terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Suwarto. Kiranya melalui firman yang telah disampaikan dapat selalu menerangi setiap langkah kehidupan kami dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami yang menyatakan bahwa anugerah keselamatan datangnya hanya dari Engkau. Bapa yang penuh kasih, pada ibadah Jumat Agung saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat kemuliaan nama-Mu, dan dapat menjadi berkat serta sarana pelayanan di tempat ini, GKJ Jebres. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ibadah Jumat Agung saat ini. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan berkat atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini beserta seluruh keluarganya. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung saat ini dan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami mohon Engkau senantiasa menyertai kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami.
dan akan kita daraskan bersama-sama. Kita bersama-sama menaikkan nyanyian pengutusan pada kaki salibmu. Salibmu
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Utuslah kami sebagai saksimu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kami siap, kami bersedia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Citaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, darah-Mu Yesus sucikan daku, Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru.